memotong daging polong. Belum. Apa itu teori mimetik? Saja tulus dengan teori tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel Ruang Tugas. Video kali ini merupakan pemenuhan tugas dari mata kuliah Apresiasi Prosa Fiksi yang diampu oleh Bapak Dr. Saprial MPD. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah membimbing saya pada mata kuliah ini. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membahas tentang menganalisis amanat tersurat dan amanat tersirat di dalam cerpen Nasihat-Nasihat karya A.A. Nafis. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas cerpennya, kita harus kenal dulu nih, siapa sih A.A. Nafis itu? Haji Ali Akbar Nafis lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang, Sumatera Barat pada 17 November 1924, adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama A.A. Nafis. Ia seorang pejuang kemerdekaan, anggota DPRD, dosen, dan penulis buku ilmu pengetahuan. Akan tetapi, ia lebih dikenal sebagai seorang pengarang karya sastra. Pak Nafis, panggilan akrab dari A.A. Nafis ini, meraih berbagai hadiah dan penghargaan karena kemampuannya dalam mengarang. Beliau telah mengunjungi Singapura, Malaysia, Thailand, Belanda, Prancis, Amerika Serikat, Jepang, hingga Arab Saudi, semua karena karangan yang ditulisnya. Karya sastra yang ditulisnya disenangi banyak pembaca, bahkan salah satu penggemarnya adalah Bapak Abdurrahman Wahid atau yang sering disapa Bapak Gus Dur, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Ketika Pak Nafis sakit dan harus menjalani operasi, Bapak Gus Dur yang saat itu menjadi presiden menjenguknya ke rumah sakit. Begitu tingginya penghormatan presiden terhadap Bapak Nafis. Beberapa karya dari A.A. Nafis ialah Robohnya Surau Kami, Hujan Panas dan Kabut Musim, Nasihat-Nasihat, Manrabuka, Tiada Membawa Nyawa, Perebutan, Jodoh, Novel Kemarau, Puisi Dermaga dengan 4 sekoci, dan masih banyak lagi. Cerita pendek, cerita anak, dan novel yang ditulis Pak Nafis memperoleh penghargaan di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa karyanya juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan Jepang. A.A. Nafis meninggal pada 22 Maret 2003 di usianya yang 78 tahun. Saat itu, dunia sastra Indonesia kehilangan salah satu sastrawan besar. Nah, lalu mengapa saya memilih cerpen Nasihat-Nasihat karya A.A. Nafis ini untuk dibahas pada video kali ini? Alasannya pertama, menurut saya cerpen ini bahasanya sangat mudah dipahami dan permasalahan atau konflik yang dialami oleh tokoh di dalam cerpen ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Alasan selanjutnya, cerpen ini sangat sesuai untuk anak muda atau para pelajar dan para orang tua. Cerpen ini memiliki amanat yang dapat kita ambil, yakni tentang anak, orang tua, dan pemberian nasihat oleh orang tua kepada anaknya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu amanat. Amanat adalah salah satu unsur intrinsik cerpen. Dalam cerita atau cerpen, amanat adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh penulis melalui karyanya kepada para pembaca. Nah, secara umum, amanat dibedakan dalam dua bentuk,
yaitu amanat tersurat dan amanat tersirat. Yang pertama, amanat tersurat, yaitu pesan moral yang disampaikan secara langsung dan jelas dalam karya sehingga audiens atau pembaca dapat dengan mudah memahaminya melalui frasa deskriptif ketika ditulis. Atau lebih singkat dan jelasnya, amanat tersurat adalah amanat yang tertulis di dalam teks. Yang kedua, amanat tersirat, yaitu pesan moral yang disampaikan secara tersembunyi atau implisit, ditransmisikan oleh penulis dan hanya dapat dipahami oleh para pembaca atau publik jika mengikuti alurnya. Nah, ini adalah bentuk tersirat dari pesan yang dapat dimasukkan seluruhnya atau sebagian dalam cerita. Nah, teman-teman, mari kita bahas amanat tersurat terlebih dahulu. Pertama, nasihat orang tua itu sangat berharga. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut. Nasihat orang tua sangat penting bagi seorang anak dalam mengambil keputusan menyelesaikan suatu permasalahan. Jika seorang anak tidak meminta nasihat kepada orang tuanya, maka bisa jadi keputusan yang diambil kurang tepat dan mengakibatkan penyesalan. Sebagai orang tua juga pasti menginginkan anaknya tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi permasalahan, dan orang tua akan memberikan nasihat sebagai arahan kepada anak untuk mempertimbangkan keputusan agar tidak salah mengambil langkah. Yang kedua, sebagai orang tua jangan menyepelekan permasalahan yang dialami sang anak, sebagaimana terlihat pada kutipan berikut ini. Dalam hal menasihati seorang anak, orang tua sebaiknya tidak menyepelekan permasalahan yang dialami oleh sang anak, tetapi pahamilah setiap permasalahan mereka dengan sungguh, karena sikap seperti ini akan membuat anak lebih yakin dan merasa senang ketika meminta nasihat kepada orang tuanya. Selanjutnya, amanat tersirat. Pertama, kita harus selalu menghormati orang tua. Nah, di dalam cerpen nasihat-nasihat karya A.A. Nafis ini menyiratkan bahwa kita sebagai seorang anak harus selalu menghormati orang tua. Orang tua adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita. Sebagai seorang anak, kita tidak dapat membalas jasa mereka. Menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua adalah kewajiban kita sebagai seorang anak. Meskipun telah dewasa, seorang anak tetap harus meminta pendapat atau nasihat kepada kedua orang tuanya untuk mengambil keputusan dalam sebuah permasalahan. Yang kedua, jangan pernah mengambil keputusan tanpa memberitahu orang tua terlebih dahulu. Hal ini terlihat pada kutipan berikut. Dalam cerita tersebut, Hasibuan yang mendapatkan permasalahan tentang asmara dan meminta nasihat kepada orang tuanya. Namun, ketika Hasibuan diminta menikahi si gadis, Hasibuan menyetujui tanpa mempertimbangkan atau meminta nasihat kepada orang tuanya karena ia mencintai gadis itu pula. Dalam hal ini, meski kita memiliki keinginan kuat dalam hal tertentu, sebagai seorang anak, janganlah lupa untuk memberitahu atau meminta pendapat dari orang tua. Karena meskipun kita yakin dengan keinginan dan keputusan sendiri, terkadang orang tua memiliki pendapat lain yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jangan sampai hal tersebut membuat hati orang tua kita kecewa. Yang ketiga, sebagai seorang anak, tanamkan kejujuran dalam segala hal, termasuk ketika menceritakan permasalahan yang dialami kepada orang tua. Hal ini terdapat dalam kutipan berikut. Dalam hal ini, kita sebagai anak harus jujur kepada orang tua.
Ceritakan semua yang kita alami tanpa menutupi apapun dari mereka, sehingga orang tua dapat memahami betul apa sebenarnya permasalahan yang kita alami, karena sesungguhnya itu menyangkut kehidupan kita bukan hanya sekarang, namun sampai nanti. Sebagai anak, kita harus mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Jangan hanya mengandalkan keinginan diri sendiri sehingga melupakan dan tidak meminta nasihat kepada orang tua, dan baru meminta nasihat setelah kita melakukan sesuatu. Ingat bahwa restu orang tua adalah restu Allah juga. Jangan sampai kita menyesal pada suatu saat nanti. Yang keempat, sebagai orang tua, jangan terlalu memaksakan nasihat dan mengekang anak, tetapi pahamilah terlebih dahulu keseluruhan permasalahan sang anak. Hal tersebut terdapat pada kutipan berikut. Cerita ini dapat menjadi renungan bagi orang tua bahwa jangan terlalu merasa selalu benar dalam menasehati segala hal. Belum tentu nasihat itu akan baik bagi pendengarnya. Di sini, Hasibuan tidak diberi kesempatan untuk menceritakan semua yang terjadi. Orang tuanya hanya menerka-nerka apa yang tengah dialami oleh Hasibuan, sehingga dalam hal ini akan menyebabkan Hasibuan sebagai seorang anak tidak jujur dalam menceritakan semua permasalahannya. Berilah kesempatan kepada anak untuk mengutarakan pendapatnya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang menganalisis amanat tersurat dan amanat tersirat di dalam cerpen Nasihat-Nasihat karya A.A. Nafis. Lebih dan kurang saya mohon maaf.